Keinginan untuk terlihat baik di depan orang lain sebenarnya bentuk membohongi diri sendiri. Dan kebohongan inilah yang paling sering dilakukan. Banyak manusia berbohong supaya dianggap punya kehidupan yang bahagia dengan asumsi terlihat diberkati oleh Tuhan. Penelitian Robert Feldman menemukan bahwa semakin seseorang merasa nilai dirinya terancam, semakin mereka terdorong untuk mengatakan kebohongan. Padahal, nilai diri orang Kristen seharusnya bukan lagi pada penilaian orang. Selamat datang di Dengerin Buku Channel yang akan mereview dan membacakan sekilas dari buku-buku inspiratif untuk nemenin kamu yang suka belajar bisa merefleksikan isi bukunya. Jadi buku-buku inspiratif itu gak berlalu gitu aja. Bohong. Siapa sih yang suka dibohongin? Kita pasti gak suka kalau ada orang bohong sama kita. Tapi ternyata dalam banyak kondisi mungkin sebenarnya kita juga suka berbohong. Misalnya, kita ngasih salam dan senyum lebar bahkan pelukan, padahal sebenarnya kita nggak tahan sama orang itu. Atau kita bilang sama orang yang nanya kondisi kita kalau kita baik-baik aja setelah tahu kita berhenti kerja. Gak ada kekhawatiran, padahal kita cemas dengan kondisi hidup kita. Atau mungkin kamu pernah atau sering memuji pekerjaan orang lain dan berkata, "Hebat, kamu bagus banget." Padahal kamu sangat tahu kalau sebenarnya kinerja orang itu biasa aja. Kalau dibayangin, sebenarnya contoh-contoh itu gak punya efek signifikan yang nimbulin masalah besar. Karena ternyata bohong sepertinya udah jadi budaya. Sampai-sampai kita gak sadar dan malah membenarkan kebohongan dengan alasan demi kebaikan. Atau bahkan kita gak merasa bersalah setelah berbohong karena semua orang juga melakukannya. Contoh kebohongan lainnya misal ketika kita berinteraksi dengan banyak orang demi menjaga kedamaian sebagai orang Kristen yang baik, kita pun mengabaikan emosi tertentu misalnya kemarahan, kesedihan, kekecewaan karena merasa hidup Kristen seharusnya penuh sukacita dan kelimpahan. Nah, bab ini ditulis sama Gary karena dia mengalami banyak kemarahan dan kekecewaan yang dia rasakan, tapi dia memilih untuk berbohong tentang kondisinya karena merasa takut dan gak mau mengecewakan orang lain. Dan mirip juga dengan bab awal, sebenarnya dia takut terlihat buruk. Gary bilang, bertahun-tahun dia menyimpan kemarahan, tapi mengatakan kepada semua orang kalau dia baik-baik aja. Gary berusaha menunjukkan bahwa dirinya mudah mengampuni ketika kecewa dengan hal sekelilingnya. Namun sebenarnya dia membiarkan luka itu terus ada dan tidak tersembuhkan. Dia menunjukkan diri sebagai seorang yang begitu toleran, tetapi yang terjadi sebenarnya dia sedang menyangkali apa yang dia rasakan. Gary terpenjara dengan kebohongan-kebohongan yang pada akhirnya membuat dirinya merasa kacau. Kalau kita baca di Yohanes 8 ayat 31-32, Yesus pernah berkata, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kebenaran yang memerdekakan itu adalah kebenaran Alkitabiah tentang Tuhan, sekaligus kebenaran secara umum. Jadi sebenarnya status kita itu merdeka dalam Kristus. Tapi Gary sadar bahwa ternyata dia belum benar-benar merdeka dalam hidupnya. Ada paragraf yang menohok dia tulis. Sebagai pengikut Yesus Kristus, tingkat di mana kita menjalani kebenaran adalah tingkat di mana kita menjadi merdeka. Ketika kita berbohong dalam bidang tertentu, kita membelenggu dan merantai diri kita sendiri. Kita membatasi kemerdekaan yang telah dimenangkan Kristus bagi kita. Keinginan untuk terlihat baik di depan orang lain sebenarnya bentuk membohongi diri sendiri, dan kebohongan inilah yang paling sering dilakukan manusia. Banyak manusia berbohong supaya dianggap punya kehidupan yang bahagia sebagai tanda diberkati Tuhan. Karena berpikir Tuhan maunya kita bersukacita, lalu kita pun menyangkali segala emosi yang berkebalikan dengan itu. Tapi masalahnya, setelah menghidupi pola seperti itu, membuat Gary semakin kacau dan letih. Bahkan akhirnya, dia menyadari bahwa kebohongan itu membuat dia mustahil untuk bisa secara tulus mengasihi orang lain.
Kekecewaan dan kemarahan dari interaksi dengan sesama manusia berdosa itu tetap ada, hanya saja itu nggak diperlihatkan. Dan Gary sadar kalau itu bukan ketulusan, bahkan mungkin mendekati kemunafikan. Menurut Gary, titik di mana akhirnya dia bisa tulus penuh kasih justru adalah ketika dia mengakui dengan jujur bahwa dirinya bukan pribadi yang penuh kasih. Gary akhirnya mengakui kelemahan serta kehancuran yang sesungguhnya, dan ternyata itu membuat dia menjadi pribadi yang lebih lembut dan lebih mudah didekati orang lain. Lalu kenapa ya kebohongan-kebohongan seperti itu malah jadi budaya yang membuat banyak orang terjebak? Menurut pengamatan Gary, dari kecil kita emang udah banyak dikasih peraturan dalam keluarga dan lingkungan yang secara nggak sadar sebenarnya nggak manusiawi. Banyak peraturan yang membatasi aspek-aspek penting dari rancangan Tuhan mengenai manusia. Tapi tuntutan lingkungan untuk memenuhi peraturan-peraturan itu malah membuat kita akhirnya membohongi diri kita sendiri dengan menyangkali apa yang kita rasakan dan pikirkan. Beberapa peraturan tak tertulis yang umum terjadi dan sangat mempengaruhi kondisi psikologis kita, misalnya jangan tunjukin perasaan kamu, jangan bertengkar, harus selalu bersikap manis, harus selalu bersikap baik, patuhi otoritas setiap waktu. Satu sisi patuh sama peraturan memang baik ya, tapi terlalu fokus pada semua aturan tanpa mengenali kebutuhan pribadi kita akan membuat kita sulit mengenali siapa diri kita dan seperti apa keunikan kita sebenarnya. Tapi karena ini udah jadi budaya, akhirnya keberanian kita untuk jujur justru beresiko pada nilai diri kita. Hal itu dibuktikan sama penelitian yang dipublikasikan sama Robert Feldman, seorang psikolog di Amerika. Dia menemukan bahwa kebohongan erat kaitannya dengan nilai diri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin seseorang merasa nilai dirinya terancam, semakin mereka terdorong untuk mengatakan kebohongan. Gary juga tambahin lagi tentang fakta kalau berbohong malah akan nambah masalah. Di buku ini ditulis, berbohong bisa memberi kelegaan jangka pendek, namun kelegaan itu dibayar dengan harga tertentu. Maksudnya, awalnya mungkin kita berpikir berbohong demi kebaikan supaya nggak menyinggung orang lain, atau supaya nggak terlihat buruk. Tapi kebohongan itu nantinya bisa memberikan konsekuensi yang bisa aja lebih berat akhirnya. Misalnya teman kita jadi nggak bertumbuh, jadi nggak menyadari apa yang harus dikembangkan, dan akhirnya memiliki pemikiran-pemikiran yang palsu. Sandra Wilson pernah berkata, kebenaran memerdekakan kita, tapi pertama-tama dia membuat kita menderita. Nah, kalau ini kebalikan dari yang tadi. Mengungkap kebenaran itu awalnya emang gak enak, tapi efek jangka panjangnya justru jauh lebih baik dari berbohong. Contoh pengalaman Gary, pertama kali dia menyampaikan apa yang selama ini dipendam justru menciptakan konflik. Awalnya emang sulit dan menyakitkan, tapi pada akhirnya mengarah pada pernikahan intim yang selama ini diimpikan. Menyampaikan kebenaran tentang orang lain juga seringkali gak disambut dengan menyenangkan sama orang lain. Makanya kita juga perlu berhikmat waktu menyampaikan kebenaran. Kebenaran yang disampaikan secara gak bertanggung jawab atau tanpa rasa hormat hampir selalu menciptakan masalah yang seharusnya gak perlu terjadi. Ingat, Tuhan datang dalam kasih karunia dan kebenaran. Artinya mengatakan kebenaran pun perlu berlandaskan kasih. Mengatakan kebenaran dengan kasih merupakan suatu keterampilan yang perlu terus dilatih, lalu dipelajari karena kita gak dilahirkan dengan keterampilan-keterampilan ini. Gimana melatihnya dan apa tips-tips praktis yang diajarkan oleh Gary? Kami saranin kamu beli bukunya ya. Di situ ada 4 cara melatih keterampilan mengatakan kebenaran dengan rasa hormat dan jujur, jelas dan tepat waktu. Mengatakan kebenaran secara terampil adalah salah satu cara paling signifikan untuk mengakui dan menghargai gambar Tuhan di dalam diri sendiri dan orang lain. Dan hal itu krusial bagi kedewasaan rohani kita. Pembahasan selanjutnya yang mungkin menampar diri kita adalah berbohong kepada Tuhan. Tanpa sadar kita bisa membohongi Tuhan, padahal kita tahu kalau Tuhan lebih tahu tentang segalanya dibanding kita. Jadi mungkin kita setuju bahwa membohongi Tuhan adalah hal konyol dan tentu sama sekali bukan kebenaran. Tapi untuk bisa jujur sama Tuhan, kita perlu memulainya dengan jujur sama diri sendiri.
Seringkali membohongi diri sendiri juga secara nggak sadar, kita pun membohongi Tuhan. Contohnya, misal kita adalah orang yang ingin berkomitmen, ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan, tapi sebenarnya selama ini menyangkali perasaan sedih, marah, karena terus merasa bersalah kalau merasakan emosi negatif itu. Padahal kita emang merasakan emosi negatif itu. Kita pun berpikir kalau kita merasakan semua itu tandanya kita adalah orang yang lemah dan kelemahan itu harus dikurangi bahkan dihapus. Padahal harusnya diproses supaya mengalami pemulihan dari Tuhan. Kalau kita lihat tokoh-tokoh dengan spiritualitas sejati dalam Alkitab, mereka justru merengkuh kondisi batinnya dan gak berbohong dengan kondisinya. Nabi Elia justru jujur berkata kepada Tuhan bahwa mereka lebih memilih untuk mati. Ayub bahkan mengucapkan doa yang mungkin kita anggap sembrono karena mengutuki hari di mana dia dilahirkan. Yohanes Pembaptis dalam pergulatan batin yang dalam secara jujur mengungkapkan keraguannya apakah Yesus benar-benar Mesias. Kita seringkali enggan mengungkapkan apa yang benar-benar dirasakan dan dipikirkan di hadapan Tuhan karena menganggapnya sebagai dosa, padahal itu bukan dosa. Walaupun memang itu adalah konsekuensi dari hadirnya dosa di tengah dunia, tapi fokus kita seharusnya bukan mematikan konsekuensi dosa. Salah fokus inilah yang akhirnya membuat kita jadi kelelahan dan justru gak otentik. Karena kita seharusnya mematikan dosa yang masih bercokol dalam diri kita, bahkan salah satunya berbohong. Semakin kita bertumbuh dalam otentisitas terhadap diri sendiri, semakin kita pun bertumbuh dengan pengenalan akan Tuhan. Mengalami janji Tuhan bahwa kebenaran memerdekakan kita perlu komitmen melangkah dan bergandengan tangan dengan Tuhan. Yuk berhenti berbohong. Tapi karena kebohongan sudah jadi bagian dari hidup kita, menghentikannya akan terasa seperti kematian. Tapi ini adalah kematian yang baik, yaitu kematian yang mengarah pada kehidupan dan kebangkitan. Ketika kita berhenti berbohong pada diri sendiri, orang lain, dan Tuhan, maka kebangunan besar pun terjadi. Bagian dari diri kita yang sebelumnya terkubur mulai muncul ke permukaan sehingga kita bisa memuliakan Tuhan melalui diri kita yang asli dan utuh. Mau jadi lebih utuh? Berhenti berbohong. Tuhan memberkati.